Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau buat rangkaian DLL starter ya. Jadi bahan-bahannya ada di bawah, ada MCB 1 pas, MCB 3 pas, ada kontaktor, overload, ada push button start NO dan push button stop NC, lalu ada pilot lamp 3 buah biji ya, dari mulai pilot lamp hijau, kuning dan merah yang akan kita fungsikan nanti sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kita mulai saja langsung dari pertama itu kita pasang untuk kabel powernya dulu. Jadi dari kabel power kita ambil untuk RST nya ya, RST nya kita ambil dulu mulai dari R ya, lalu S, dan fasa T. Outputnya dari MCB ya. Untuk fasa R masuk ke kontaktor ya, ke kontaktor L1 ya. Markernya di atas L1, L2, L3. Fasa S dan fasa T. Outputnya ya dari overload ya, dari overload, fasa R setelah masuk ke terminal ini berubah markernya menjadi U ya. Fasa S setelah masuk terminal markernya berubah menjadi V. Lalu fasa T masuk ke terminal blok, nanti markernya berubah menjadi W. Kabel powernya sudah ya teman-teman. Sekarang kita rangkai kabel kontrolnya. Kita mulai dari 0 dulu atau netral. Kita ambil dari sini terminal blok, masuk ke NC dari overload. Dari 0 juga bisa kita jumper ya, dari sini bisa, dari terminal blok juga bisa. Untuk 0 nya kita jumper, ambil 0 ini kita masukkan ke lampu ya, lampu, ke lampu sini. Dari lampu yang 0 ini kita jumper ya, kita jumper begini. Jumperan udah jadi ya, jadi dari 0 ya, di terminal blok atau dari overload sini bisa di jumper langsung ke lampu ya, ke lampu dan di jumper ya untuk masing-masing lampunya 0 ya. Lalu outputnya dari NC yang di overload sini ya, yang ini masuk ke A2 dari kontaktor. Oke, untuk 0 nya sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kabel power untuk kontrolnya. Jadi input dari RSC ini kita ambil fasa R nya ya, masuk ke MCB control. Outputnya kita buat 2 jumperan seperti ini ya, dari MCB ini kita keluarkan 2, 1 masuk ke overload NO, yang satunya lagi
kita masukkan ke NC dari kontaktor, NC auxiliary ya. Dari output NC auxiliary ini ya, ini bawah, kita masukkan ke lampu untuk stopnya yang tengah ya. Kita ambil yang tengah untuk lampu stopnya. Selanjutnya untuk kontrol push button ya, kita ambil dari sini ya, kita jumper yang NC konduktor auxiliary-nya. Ini masuk ke push button stop, outputnya kita jumper ke NO. Dari jumperan push button stop ke push button start yang ini ya, kita ambil lagi satu kabel, kita jumper di sini. Dari kabel ini ya, kita masukkan ini ke NO auxiliary dari kontaktornya ya. Lalu dari output push button start ini yang NO ini, kita ambil kabel, nah ini masuk ke coil ya, kita jumper ke NO ya, auxiliary NO yang nomor 13, yang bawah kan 14, ini 13. Ini sistem untuk safe holdingnya ya. Lalu yang dari NO atas ini, kita ambil lagi kabel satu ini ya, kita pasang ke sini. Ini untuk indikator start atau running. Kita masukkan ke pilot lamp yang warna hijau. Yang terakhir teman-teman, ini dari overload ya. Jadi dari NO overload yang nomor 98, kita masukkan kabelnya ke pilot lamp trip ini untuk indikator trip. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mau coba ya. Kita naikkan MCB nya, MCB 3 pas, lalu MCB 1 pasnya kita naikkan, MCB kontrolnya. Ketika MCB kontrol naik, ini lampu indikator stopnya nyala ya. Lampu indikator stop ini nyala, ini untuk menandakan bahwa kontaktornya tidak bekerja atau motor tidak bekerja, sehingga pilot lamp warna kuning indikator stop ini nyala ya. Sekarang kita start ya, kita tekan tombol push button startnya 1 2 3. Oke, sekarang kontaktornya sudah bekerja ya, indikator running atau indikator startnya sudah nyala, berarti kontaktornya sudah bekerja ya kan. Lalu kita stop, tekan tombol stop seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk sistem tripnya ya, dengan cara menggeser ya, menggeser yang di sini. Yang di offroadnya ada tulisan reset testnya, ada tulisan tes untuk tes trip ya. Kita nyalakan dulu. Jadi untuk menerapkannya yang di sini kita geser ke kiri seperti ini. Oke. Indikator trip dan indikator stop nyala. Ini yang menandakan bahwa kontaktor ini berhenti bekerja. Oke. Untuk menormalkannya kembali, kita tekan tombol reset yang warna biru di overload ini ya. Tekan seperti ini. Oke, lampu tripnya sudah padam. Sekarang kita start lagi ya, agar kontaktor ini bisa bekerja lagi. Oke. Sebagai info tambahan teman-teman, di
overload ini ada tombol reset dan tombol stop ya. Tombol reset kita untuk mereset kembali kerja dari overload yang tadi itu kan nyala karena kelebihan beban dia pasti nyala trip. Dan nah untuk stopnya kita bisa tekan dari sini atau dari sini ya. Ini juga fungsinya sama seperti push button ini untuk menstop kerja dari kontaktor. Kita tekan ya, kita coba. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Ini nggak perlu direset lagi, sudah bisa langsung kita tekan push button di sini. Jadi fungsi reset ini hanya berfungsi ketika terjadi trip ya, terjadi trip yang diakibatkan kelebihan beban pada motor ya. Nah, overload ini membaca sebagai proteksi kelebihan beban nih. Oke, kita trip. Jadi kalau stop ini hanya untuk tes stop saja, fungsinya sama dengan push button yang di sini. Sekarang kita start lagi, lalu kita stop seperti ini. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya cara kerja sistem kontrol untuk DOL Delta atau DOL Star. Jadi DOL itu ada dua macam, DOL Star dan DOL Delta, tergantung dari koneksinya di motor, apakah kita mau pakai Star atau pakai Delta. Oke teman-teman, saya rasa cukup bisa dipahami ya. Terima kasih, kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.